Horas, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi dengan video program kerja KKN Cianjur Mula-Mula. Pada hari ini, kita akan membahas tentang penyuluhan kebersihan dan perawatan lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas desa ekowisata. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas betapa pentingnya pariwisata itu dan apa-apa saja yang dapat kita lakukan dalam bentuk pengelolaan lingkungan dan kebersihannya. So, check it out. Mengapa pariwisata itu penting? Pariwisata mulai dilirik sebagai salah satu sektor yang sangat menjanjikan bagi percepatan perkembangan ekonomi. Seiring dengan perkembangan pariwisata, muncul konsep-konsep baru yang tujuannya mengklasifikasikan jenis pariwisata secara spesifik. Salah satunya adalah ekowisata. Lalu, apa itu ekowisata? Ekowisata adalah kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap alam, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran lingkungan. Ekowisata bukan sekadar wisata alam semata. Konsep ekowisata memiliki pengertian sejarah, kriteria, atau prinsip tersendiri dibandingkan dengan wisata konvensional. Nah, ekowisata yang sedang gencar ini merupakan ekowisata yang berbasis masyarakat, yaitu wisata yang menyuguhkan segala sumber daya wilayah yang masih alami, tidak hanya mengembangkan aspek lingkungan, namun juga memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar, sebagai salah satu pedesaan untuk meningkatkan perekonomian lokal, di mana masyarakat di kawasan tersebut merupakan pemegang kendali utama. Sebagai konsep ekowisata berbasis masyarakat, pendekatan pengembangannya pasti dan harus melibatkan masyarakat, dengan alasan bahwa sektor pariwisata dapat menyediakan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Pariwisata dapat menciptakan berbagai keuntungan sosial maupun budaya, serta pariwisata dapat membantu mencapai sasaran konservasi lingkungan. Ada 5 tujuan utama dari penerapan prinsip ekowisata ini, yakni yang pertama yaitu mendorong usaha pelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di daerah tujuan wisata tersebut. Yang ketiga, mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata. Yang keempat, yaitu memberikan keuntungan ekonomi secara langsung bagi konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan. Dan yang terakhir, tujuan utama dari penerapan prinsip ekowisata yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat setempat dengan menciptakan produk wisata alternatif yang mengedepankan nilai-nilai dan keunikan lokal. Lalu, apa saja manfaat yang diperoleh dari ekowisata tersebut? Yang pertama, mendidik wisatawan tentang fungsi dan manfaat lingkungan, alam, dan budaya. Kedua, meningkatkan kesadaran dan penghargaan akan lingkungan dan budaya sambil memperkecil dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan tersebut. Ketiga, bermanfaat secara ekologi, sosial, ekonomi bagi masyarakat setempat. Keempat, menyumbang langsung pada pelestarian dan berkelanjutan manajemen lingkungan alam dan budaya yang terkait. Dan yang kelima, yaitu memberikan berbagai alternatif pemikiran bagi penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan program pengembangan ekowisata. Untuk selanjutnya yaitu sasaran. Sasaran yang dapat diperoleh dari prinsip ekowisata yaitu yang pertama, terwujudnya kesadaran antara wisatawan dengan masyarakat setempat tentang konservasi. Kemudian juga akan terwujudnya saling pengertian di antara wisatawan dan masyarakat setempat dalam menata dan mengembangkan potensi ekowisata. Juga terwujudnya organisasi masyarakat setempat yang bertujuan untuk mengelola usaha pariwisata guna menunjang kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi ekowisata.
Kemudian juga terwujudnya prinsip saling pengertian melalui prinsip kemitraan dengan cara meningkatkan pemahaman yang sama mengenai lingkungan, permasalahan lingkungan, serta peranan masing-masing komponen. Dan yang terakhir sasarannya yaitu agar terwujudnya rasa bangga masyarakat terhadap lingkungan dan budayanya. Dalam rangka mencapai desa ekowisata yang baik, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membaginya berdasarkan sektor-sektor yang akan kita kelola. Yang pertama adalah pemukiman warga. Mengapa pemukiman warga menjadi salah satu sektor yang penting dalam hal memenuhi desa ekowisata? Karena desa ekowisata berarti bahwa seluruh kawasan desa adalah objek wisata. Maka, kita perlu memastikan bahwa keadaan sekitar kita selalu bersih dan nyaman untuk dilihat. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan dalam rangka mengelola pemukiman warga? 1. Pengadaan tempat sampah di beberapa titik. Di daerah pemukiman warga, perlu diadakan pengadaan tempat sampah di beberapa titik, sehingga hal ini dapat memperkecil kemungkinan membuang sampah sembarangan, baik untuk warga maupun wisatawan nantinya. Yang kedua adalah melakukan perbaikan gapura desa. Hal ini dikarenakan gapura merupakan hal pertama yang akan dijumpai oleh wisatawan saat akan datang ke desa. Maka, semakin menarik gapura desa, akan semakin banyak juga wisatawan yang tertarik untuk datang ke desa kita. Yang ketiga adalah melakukan pengolahan sampah sesuai dengan jenisnya, sehingga kita bisa tahu mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak. Hal ini dapat kita mulai dengan pengadaan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah. Lalu yang keempat adalah keberadaan kamar mandi umum. Keberadaan kamar mandi umum menjadi salah satu hal yang krusial di daerah wisata. Maka dari itu, kita harus selalu memastikan keadaan kamar mandi umum, baik di sekitar daerah wisata maupun pemukiman warga, untuk selalu bersih dan nyaman digunakan. Yang kelima adalah keadaan sekitar rumah masyarakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, desa ekowisata berarti bahwa seluruh kawasan desa merupakan objek wisata. Maka dari itu, kita harus selalu memastikan keadaan sekitar rumah kita untuk bersih dan nyaman untuk dipandang. Selanjutnya adalah merawat jalan sekitaran desa. Hal ini dapat dilakukan dengan merapikan rumput di pinggir jalan. Pengerjaan dapat dilakukan dengan kerja bakti seluruh masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengolah sampah rumah tangga. Biasanya, kita akan membakar sampah-sampah yang berasal dari dapur kita. Hal ini dapat kita cegah dengan melakukan pemanfaatan sampah dapur. Misalnya, menjadi bahan pembuatan pupuk organik cair maupun bahan pembuatan biogas. Sektor kedua yang menjadi perhatian dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan adalah lahan pertanian dan danau. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam hal pengelolaan tersebut? Yang pertama adalah penggunaan pupuk organik cair. Ternyata, menggunakan pupuk urea yang cukup tinggi atau berlebihan akan berdampak pada kualitas tanah dan akan membunuh mikroorganisme baik yang terdapat di dalam tanah. Hal ini dapat kita atasi dengan lebih sering menggunakan pupuk organik cair yang dapat dibuat dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah pemanfaatan sekam padi. Seringkali setelah melakukan panen, sekam padi hanya dijadikan sebagai sampah. Ternyata, sekam padi memiliki berbagai manfaat, seperti bisa menjadi arang, menjadi media tanam, pakan ternak, dan juga sebagai bahan dalam pembuatan biogas. Yang ketiga adalah penanganan OPT dengan cara organik. Dianjurkan untuk menggunakan bahan-bahan organik dalam mengendalikan OPT ataupun organisme pengganggu tanaman. Selain tidak terlalu mengeluarkan biaya, bahan-bahan organik juga ramah lingkungan, sehingga tidak akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, pemanfaatan daerah persawahan menjadi objek wisata. Kawasan persawahan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Hal ini dapat kita mulai dengan mendekor daerah persawahan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang kelima adalah melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan gulma air di sekitar danau. Hal ini dikarenakan pertumbuhan gulma yang berlebihan dapat mempengaruhi air danau, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Jenis pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan mekanik dan biologis, yang tentunya ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran air. Yang keenam, pihak industri mengadakan pengaturan dalam membuang limbah industri dengan mengurangi zat racun atau adiktif, bahkan menghilangkannya, karena dapat merusak ekosistem berupa hewan dan tumbuhan yang hidup di danau. Yang ketujuh, mengurangi atau bahkan menghentikan penebangan di sekitar danau. Hal ini dikarenakan penebangan yang terlalu banyak di sekitar danau dapat mengakibatkan terjadinya sedimentasi. Maka dari itu, penebangan di sekitar danau harus dihentikan. Yang kedelapan adalah mengadakan kegiatan pengelolaan dan pengurangan sampah, sehingga tidak ada lagi yang melakukan pembuangan akhir sampahnya di kawasan sekitaran danau. Dan sektor ketiga yang menjadi perhatian dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan adalah kawasan wisata. Pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus pada 2 objek wisata yang terdapat di Desa Cianjur Mula-Mula. Salah satunya adalah Perkampungan Siraja Batak. Lalu, apa-apa saja yang dapat kita lakukan dalam hal pengelolaan lingkungan dan kebersihan? Memperbaiki papan penunjuk nama tempat wisata. Yang kedua adalah merapikan rumput-rumput di kawasan sekitar tempat wisata. Hal ini dapat dimulai dengan membuat jadwal rutin dalam membersihkan kawasan wisata. Yang ketiga adalah mewarnai kembali patung-patung yang ada di Perkampungan Siraja Batak. Hal ini tentu akan membuat objek wisata kelihatan lebih hidup. Dan yang terakhir adalah membuat papan penjelasan tentang kejadian yang diceritakan oleh patung, tentang rumah Batak, dan lain sebagainya, sehingga wisatawan yang datang mengunjungi Perkampungan Siraja Batak dapat mengerti dan memahami apa yang dapat diceritakan melalui objek wisata tersebut. Objek wisata kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah air terjun Naisogop. Lalu, apa-apa saja yang dapat kita lakukan dalam hal pengelolaannya? Hal pertama yang dapat kita lakukan dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan di air terjun Naisogop adalah menyiapkan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Lalu, kita bisa membuat himbauan tentang membuang sampah pada tempatnya, yang mana hal ini akan mendorong orang-orang yang datang ke air terjun untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah membuat himbauan tentang boleh atau tidaknya mandi di air terjun. Apabila memang boleh mandi, ada baiknya dibuat larangan menggunakan sabun atau sampo, karena dapat menyebabkan pencemaran air. Lalu, kita bisa membuat jadwal kerja bakti untuk membersihkan sekitaran air terjun. Dapat dibuatkan jadwal untuk anak-anak muda membersihkannya. Lalu, kita bisa memperbaiki pembatas jalan atau pegangan sepanjang jalan menuju air terjun. Selain untuk keindahan, perbaikan dibutuhkan dengan alasan utama untuk keselamatan. Lalu, kita bisa menyiapkan rest area yang baik di kawasan air terjun. Dapat juga dimanfaatkan dengan menjual souvenir atau makanan minuman di sekitar rest area. Penerapan pengelolaan lingkungan dan kebersihan di lingkungan objek wisata ini dapat kita terapkan di objek wisata yang lain, seperti Batu Hobon, Aik Sipitudai, dan juga Batu Sawan. Untuk membantu penerapan pengelolaan lingkungan dan kesehatan ini secara spesifik, berikut adalah beberapa program kerja KKN Cianjur Mula-Mula yang berfokus pada lingkungan. Kami berharap program-program ini dapat dilihat dan diterapkan langsung oleh masyarakat di Desa Cianjur Mula-Mula. Demikian pemaparan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video lain. Horas!